Psikologi semester 4 dan saya akan mewawancarai Anda tentang bimbingan konseling dengan tema teman sebaya. Boleh perkenalkan diri, nama Anda siapa? Sebelumnya maaf, nama saya Muhammad Maliki. Saya kuliah di Universitas Pancasila, jurusan S1 Akuntansi. Sekarang ya sama seperti Anda, saya semester 4. Oke. Wah, cocok banget ya sama tema kita hari ini. Jadi Maliki, hari ini aku mau ngobrol soal pentingnya peran teman sebaya, khususnya dalam konteks bimbingan saling informasi ketika mahasiswa saling bantu atau jadi tempat curhat. Menurut kamu seberapa penting sih peran teman sebaya di dunia perkuliahan? Menurut aku pribadi sih ya, peran teman sebaya di kampus atau di dunia itu sangat krusial ya, karena gimana ya, orang-orang tuh di kampus tuh kena tekanan banget loh, kayak tekanan dari akademik, tekanan dari keluarga, dan lain-lain deh pokoknya. Betul, kamu sendiri pernah nggak berada di posisi sebagai teman curhat atau bahkan jadi menampung masalah temanmu? Sering banget sih, apalagi karena aku kan kuliah di S1 Akuntansi ya, yang bisa dibilang susah juga tuh kan. Jadi kayak banyak tuh teman-teman aku yang datang kayak cerita masalah akademiknya, terus kayak minta dibantu ajarin. Dia nggak ngerti, akhirnya dia jadi stres, terus saya bantuin gitu loh pas di kuliahnya. Terus kalau memang sampai serius sih, kalau memang tampaknya serius ya, aku kasih saran, atau aku berempati lah ke dia, aku mendengarkan dia ngomong, pokoknya aku jadiin pangkuan lah buat dia. Ketika mereka datang cerita, biasanya apa yang kamu lakukan? Pertama sih aku dengerin dulu ya masalahnya apaan. Kadang orang tuh nggak langsung bisa dikasih solusi gitu loh, karena mereka tuh rata-rata ya, mereka tuh cuman butuh didengarin doang loh. Makanya aku tuh lebih nyaman jadi pendengar, soalnya kan aku juga nggak ada hubungannya di psikologi, jadi aku kalau misalnya orang-orang cerita gitu, aku lebih baik dengerin gitu loh masalahnya. Terus kalau dia bisa ngasih saran, kalau dia minta saran ya udah aku kasih saran yang cocok lah buat dianya gitu loh. Itu banyak banget sih. Nah, kamu sendiri pernah nggak mengalami masa-masa sulit dan merasa terbantu oleh teman sebaya? Pernah, malah semester ini aku merasa kelelahan banget, kayak secara mental, secara psikologis juga, secara fisik juga gitu loh. Jadi gimana ya, aku mendapatkan ekspektasi yang tinggi sih buat semester ini sebenarnya. Dan di saat yang sama aku juga aktif di organisasi kan, jadi aku jadi sibuk lah kemana-mana gitu loh. Jadi gimana ya, kalau aku misalnya aku curhat ke teman sebayaku, ya aku nggak butuh saran mereka ya, aku cuma pengen lebih curhat aja ke mereka biar mereka dengerin. Jadi apa sih, tumpuan di pala tuh jadi lebih plong gitu loh. Jadi karena aku mengeluarkan unek-unekku ke teman-temanku itu. Dari pengalamanmu itu, apa menurutmu yang paling penting dimiliki seorang agar bisa menjadi teman sebaya yang suportif? Menurut aku sih empati yang paling penting ya. Karena kalau kita bisa menempatkan diri di posisi orang lain tanpa menghakimi, itu tuh udah baik banget loh. Terus bukan sekedar kita dengerin sambil main HP, terus kayak apa sih istilahnya tuh, kalau kita kayak lu masih enak lah gua gitu loh. Itulah simple itu yang bikin hati itu jadi nggak enak loh. Kalau misalkan aku curhat ke teman-teman aku, terus mereka bilang kayak, apaan sih, masih mending lu daripada gua. Nah itu tuh yang bikin aku sakit hati gitu loh. Jadi kadang-kadang aku kalau mau curhat ke teman-temanku ya, aku pilih-pilih yang mana nih. Biasanya saya ternyata teman-teman dekat di kampus yang biasa aku curhat, jadi lebih plong lah.
Itu kalau cerita sama mereka. Oke. Bagaimana cara kamu menjaga kesehatan mentalmu sendiri saat banyak teman datang ke kamu untuk curhat? Aku belajar untuk nggak jadi apa ya istilah jadi penyelamat lah. Aku tahu kapasitasku juga sebagai pendengar juga masih kurang gitu loh ya. Aku juga punya rutinitas self care yang seperti kayak nulis jurnal, terus olahraga ringan, terus ya main game juga itu termasuk kan ya kan main game termasuk kan ya? Iya bisa. Oke, terus aku juga nggak ragu untuk mengungkapkan ke teman-teman bahwa aku juga butuh waktu sendiri gitu loh. Karena banyak banget yang curhat ke aku, tapi gimana ya? Mereka curhat ke aku, tapi otakku juga lagi full gitu loh. Jadi aku terbuka sih sama teman-temanku, dan teman-temanku alhamdulillah juga ngerti kalau apa sih namanya itu, kalau memang kepala aku dulu lagi full, lagi pusing banget lah pokoknya sama dunia gitu loh. Oke, setuju banget. Menurut kamu seberapa besar sih pengaruh teman sebaya terhadap motivasi akademik mahasiswa? Besar banget loh itu tuh. Mahasiswa yang punya support system berupa teman yang positif itu tuh biasanya lebih termotivasi untuk fokus ke kuliah, bukan sih lebih apa ya, menyelesaikan tugas karena di kampus-kampus aku, di teman-teman di kampus aku juga banyak yang positif. Jadi kayak mereka kalau mau nugas tuh misalnya di kafe gitu lah, aku ngikut, aku juga ngerjain gitu, terus sambil bercanda lah, ngerokok lah, apa gitu ya. Pokoknya itu besar banget deh. Pokoknya mahasiswa tuh butuh banget support system berupa teman di kampus. Terus teman sebaya yang di kampus aku juga saling menyemangatin lah istilahnya tuh. Terus saling sharing juga. Terus terus juga saling ngingetin deadline tugas. Nah itu paling penting tuh sebenarnya tuh, karena aku gimana ya, sering banget lupa lah sama tugas-tugas gitu loh. Jadi teman-teman di grup, kan aku ada grup ya, jadi mereka tuh saling ngingetin deadline tugas gitu loh. Wah, penjelasan kamu sangat dalam dan jelas. Terakhir nih, menurut kamu apa yang bisa dilakukan kampus agar peran teman-teman sebaya lebih terarah dan positif? Kampus bisa sih kayak membentuk apa sih namanya itu, program peer counseling. Jadi pelatihan konselor teman sebaya gitu loh. Jadi misalnya kalau emang ada mahasiswa tertentu tuh dilatih secara dasar untuk menjadi bimbingan konselornya. Dilatih juga dasar-dasar komunikasinya juga, empati, keterampilan komunikasi, supaya bisa jadi apa ya, garda depan lah untuk membantu mahasiswa yang emang lagi membutuhkan konselor secara mental, secara psikologi juga kan. Kamu juga bisa bikin ruang program ngobrol gitu loh, ngobrol yang ngobrol yang aman gitu loh, yang aman untuk mahasiswa, ngobrol bebas tanpa stigma yang misalnya kayak lewat kegiatan diskusi atau apa ya, support group. Nah iya gitu juga boleh. Wah, luar biasa Maliki. Terima kasih banget ya udah sharing panjang dan penuh makna. Semoga ini bisa jadi bahan pembelajaran yang bagus buat banyak mahasiswa lain juga. Iya, terima kasih ya.